Laboratorium Instrumentasi dan Aplikasi Nanoteknologi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya mengembangkan teknologi dan produksi biomaterial maju karbon nanofiber CNF berkekuatan mekanik tinggi dari limbah cangkang kelapa sawit yang ramah lingkungan dan prospektif. Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang memiliki peranan penting di Indonesia. Sebagai penyumbang devisa non-minyak dan gas bumi terbesar, menurut data Kementerian Pertanian, luas perkebunan minyak kelapa sawit mencapai 15,08 juta hektar pada 2021. Dengan jumlah produksi kelapa sawit nasional sebesar 49,7 juta ton pada 2021. Cangkang kelapa sawit merupakan salah satu limbah pengolahan minyak kelapa sawit yang cukup besar, yaitu mencapai 60% dari produksi minyak. Limbah kelapa sawit terdiri dari cangkang kelapa sawit, bongkol kelapa sawit, serta bulir-bulir kelapa sawit. Khusus cangkang kelapa sawit banyak digunakan untuk berbagai macam manfaat, salah satunya sebagai biomaterial maju, di mana di dalam cangkang kelapa sawit itu ada namanya unsur lignoselulosa atau yang mengandung karbon. Nah, karbon ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk membuat karbon nanofiber. Keunggulan dari produk karbon nanofiber adalah di mana memiliki ukuran yang sangat kecil, kemudian kuat mekanik yang sangat tinggi sehingga dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Salah satu aplikasinya adalah untuk superkapasitor, penyaring udara, kemudian untuk penyaringan air, bisa digunakan juga untuk penyaring mobil, dan lain-lain. Jika dibandingkan dengan karbon nanofiber yang ada di pasaran saat ini, sebenarnya karbon nanofiber berbasis material karbon yang telah kami buat ini, dia memiliki kelebihan, salah satunya adalah kelebihan dari sifat materialnya. Kemudian jika kita bandingkan dengan biaya produksinya, karbon nanofiber yang telah kami hasilkan ini memiliki biaya produksi yang lebih murah dari yang ada di pasaran saat ini. Khusus karbon nanofiber di pasaran untuk 1 meter itu nilainya antara 700 sampai 1,2 juta. Namun untuk kelebihan material yang kami kembangkan ini, kita sudah di bawah 500.000 atau sekitar Rp197. Jika kita aplikasikan karbon nanofiber ini ke superkapasitor, material ini akan memiliki siklus penyimpan energi yang luar biasa, di mana kami juga sudah mempublikasi hasil dari penelitian kami ini. Kapasitas efisiensi untuk superkapasitornya yaitu 5.000 kali dari kapasitas yang ada. Oleh karena itu, karbon nanofiber yang telah kami hasilkan dari penelitian BPDP PKS ini dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat, di mana kepentingannya untuk elektroda pada superkapasitor yang dapat digunakan dalam chip pembuatan laptop, kemudian untuk TV LCD yang saat ini sedang berkembang. TV yang kami targetkan atau elektronik yang kami targetkan adalah elektronik yang bisa digulung. Kenapa? Karena CNF yang kami dapatkan itu adalah materialnya sangat fleksibel, dapat digulung, kemudian ringan, keunggulannya dan lebih cepat dari yang ada saat ini. Karbon nanofiber dapat digunakan sebagai filtrasi untuk mobil mewah. Efisiensi filtrasinya sudah mencapai 95%. Kalau kita bandingkan dengan efisiensi untuk karbon biasa, maka karbon ini lebih unggul dari karbon-karbon yang ada karena konsepnya dia berbasis nanofiber. Oleh karena itu, maka kami mengajak para industri agar dapat bekerja sama dengan kami, Laboratorium Instrumentasi dan Nanomaterial Universitas Sriwijaya, untuk memproduksi karbon nanofiber, sehingga hasil dari karbon nanofiber yang kita dapatkan ini bisa direalisasi ke masyarakat. Akhirnya negara Indonesia akan tidak tergantung terhadap impor yang ada di luar negeri.
serta dapat memanfaatkan produk asli Indonesia.